Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amma ba'du. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sumangga ingkang sepindah kita lajengaken malih raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah kanikmatan, nikmat iman Islam sehat sempat lan tentunipun boten tentunipun nikmat-nikmat ingkang tasih kathah ingkang boten saged kula lan panjenengan sami hitung. Ingkang paling penting sumangga kula lan panjenengan sami nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula lan panjenengan sami kalebet hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pinaringan kemudahan untuk menjalankan sedayanipun kenikmatan menika kagem amal soleh lan mugi-mugi salat jamaah majelis ilmu kula lan panjenengan sami ing dalu menika kalebet amalan ingkang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dumateng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in lan sedayanipun umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang istiqomah untuk menjalani sunah-sunah beliau lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mangke ten yaumul akhir betul-betul mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pripun kabaripun sehat? Alhamdulillah. Dagingipun tesih napa pun telas? Tesih, Pak. Tesih niku dereng dimasak napa sampun tapi dereng telas? Lak mboten dugi setahun ta niku to? Amargi niku kula nu enten rencang-rencang tiang-tiang niku nek cerita, "Lah mosok tangga kula niku daging kurban kok nganti setahun mboten telas-telas ya, Tat." Dan niku antara mboten dimasak utawi ngajukan proposal ten masjid-masjid nglumpukne daging. Nah, wallahu alam ya. Memang kalau kata Rasulullah kan ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi. Hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan-makan dan minum-minum. Maka salah satu fadilah untuk makan daging kurban itu memang paling baik di hari-hari tasyrik, walaupun tidak harus habis, tapi paling tidak nek kula lan panjenengan sami kan minimal nek orang Jawa biasanya langsung nyate. Ya. Nggih, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami ing dinten menika tasih ten bulan Dzulhijjah sudah menjelang akhir. Nek mboten salah tanggal 1 Muharram menika jatuh di hari Jumat pekan depan. Ya. Atau hari Kamis malamnya itu sudah tanggal 1 Muharram. Maka tidak ada salahnya untuk kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Untuk apa? Untuk menyongsong mempersiapkan diri supaya nanti kalau sudah tiba bulan Muharram itu betul-betul kita ini tidak gelagapan kalau bahasa yang Jawa ini. Mboten kok kagetan ngoten mboten. Ya. Kenapa demikian? Kata Imam Az-Zuhri di dalam sebuah kitab. Imam Az-Zuhri mengatakan begini. Ya, kanal muslimuna yu'azzimunal ashharul hurum. Ya. Imam Az-Zuhri mengatakan kanal muslimuna, ya. Dulu orang-orang muslim, maka orang-orang muslim di sini dinisbatkan kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Dulu para sahabat Nabi itu yu'azzimuna.
memberikan penghormatan atau mentakdimi Ashharul Hurum, bulan-bulan haram. Ya, maka para ulama memberikan sebuah tambahan narasi ketika membahas tentang Ashharul Hurum itu ada 4. Ya, maka di antara 4 Ashharul Hurum itu ternyata yang paling diyu'adzimuna itu adalah Syahrullahil Muharram. Syahrullahil Muharram. Nah, maka insya Allah nanti sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Muharram. Maka tidak ada salahnya untuk kita betul-betul mempersiapkan diri sebagaimana para sahabat dulu juga mempersiapkan diri untuk memberikan penghormatan atau menghormati bulan Muharram, tentunya dengan amal soleh nggih, bukan justru memberikan penghormatan dengan cara apa niku? Musyrik terus apa itu namanya Pak? Mengsakralkan, akhirnya ajeng nopo-nopo mboten wantun. Mboten niku ingkang dimaksud yu'adzimuna. Yu'adzimuna temen iki artinipun menghormati bulan haram niku nggih mengisi bulan Muharram dengan hal-hal yang bermanfaat. Lah ini kan memberikan sebuah tanda ternyata kaum muslimin niku nggih perlu untuk mengetahui timing tentang bulan-bulan hijriyah. Lah sakniki pripun Bapak Ibu? Kula lan panjenengan sami menjadi orang Jawa niku nggih ngapunten nek. Itu tidak salah untuk mengetahui pasaran, hari-hari pasaran, pon wage kliwon niku. Itu tidak salah, tapi kita juga perlu memahami sebagai seorang muslim di hari-hari hijriyah tertentu itu juga ada waktu-waktu yang disyariatkannya untuk dimuliakan. Nah, bagaimana kita tahu untuk memuliakan bulan Muharram sedangkan kula lan panjenengan sami mboten mangertosi bulan Muharram jatuh di tanggal berapa dan kapan kan begitu. Kalau badhe cerita segede Pak, enten cerita unik ini. Unik tapi nggih rada mengenaskan. Di beberapa waktu yang lalu ketika ada beberapa yayasan atau beberapa organisasi kan memberikan apa itu namanya? Santunan, bukan santunan, baksos kurban. Nah, biasanya kami dengan teman-teman itu memberikan baksos kurban itu biasanya H-1 Lebaran, artinya ngepasi puasa Arafah, betul ya? Ngepasi puasa Arafah. Nah, ketika di puasa Arafah itu kita rencang-rencang niku sekawan, tiang sekawan niku sedanten poso, Pak, poso sunah Arafah. Lah kok pas tiba di tempat untuk besok kita adakan baksos korban di situ, lah kok dugi mriko ngedokne mendo-mendo niku, lah kok disuguhi es teh sak porong kalih opor, Pak. Ya. Es teh niku es teh ingkang ten porong tur porong ini ku berembun. Dados sing poso niku udah ngelek-ngelek napa nih? Ya. Pun disuguhi niku leye-leye lah terus enten setunggal sing ngendikan ngeten, iki nek awake dhewe ra mangan blas, genah perkewo. Betul menghormati ngoten maksudnya. Ya wis aku wae tak enten sing setunggal rentang ngoten niku. Aku tak rasah poso wae, kowe poso. Sing penting raketang siji enek sing maem. Betul. Lah kok sing awal ini batalke, wah enak iki Pak nggih. Lah kok tiang sing nomor tiang sing kalih, kan tiang 3 sing poso, tiang kalih niki melu batal, Pak. Ya, mboten kuat niku. Lah yang satu tetap puasa. Nah, artinya Bapak Ibu, ternyata banyak di antara kaum muslimin itu yang belum ngerti, ternyata di situ ada puasa Arafah. Seperti hanya bulan Muharram. Nah, ini saya ambilkan dari beberapa kitab, termasuk kitab Lataiful Ma'arif nih. Karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini buku keren sekali. Kenapa? Karena ini membahas amalan-amalan apa yang harus kita persiapkan selama 1 tahun penuh dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Ya ini nggak tebel-tebel banget, teman. Jadi baca ini, insya Allah kehidupan kita akan tertata. Nah, di pembahasan Muharram itu ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, paling tidak 2. Ya, keutamaan Muharram dan puasa Asyura, kan begitu. Nah, maka kita nanti akan mencoba memahami atau mempelajari sedikit tentang masalah ini. Ya. Nah, selain bulan Muharram itu menjadi apa tadi? Ashharul Hurum yang 4 tadi, yang salah satu yang paling mulia yang dimuliakan itu adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang sangat penting dalam Islam? Nah, alasannya karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, Rasulullah membahasakan bulan Muharram itu dengan satu julukan yang disebut dengan Syahrullah. Syahrullah.
Artinya pun apa niku? Bulannya Allah. Satu-satunya bulan di antara 12 bulan Hijriah yang punya julukan Syahrullah hanya di bulan Muharram. Hanya di bulan Muharram. Ya. Maka kalau kita lihat nih di beberapa penjelasannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada satu konsep unik. Kalaupun ada satu perkara niku disandarkan kepada Allah, pasti perkara itu perkara yang mulia dan dimuliakan dan penting. Contoh, Ka'bah itu diberikan julukan Baitullah. Ya. Kemudian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disebut Nabiullah. Nabi Muhammad disebut secara khusus Rasulullah. Ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh kan punya mukjizat onta itu lah. Ontanya Nabi Soleh disebut dengan Naqatullah. Maka nopo kemawon apapun perkaranya yang disandingkan kepada Allah, atas yang memberikan nama ini artinya Allah atau Rasul langsung ya, bukan kita ya. Terus jenenge kita ibadullah, berarti aku mulia, mboten tentu ya. Tapi ini penamaan secara dalil yang ada hubungannya dengan Allah, itu pasti perkara-perkara yang penting dan mulia. Dan bulan Muharram disebut oleh Rasulullah dengan bahasa Syahrullah. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita baca beberapa alasan kenapa di bulan Muharram ini menjadi disebut dengan Syahrullah, paling tidak para ulama itu memberikan 3 alasan. Alasan pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, ya. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya kenapa kok Rasulullah Muhammad SAW memberikan julukan bulan Muharram menjadi Syahrullah. Allah Imam An-Nawawi memberikan alasan karena di bulan Muharram itu adalah bulan engkang paling afdol dingge poso sunnah mutlak. Ya, saya ulangi. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu kata Rasulullah tempat yang paling afdol untuk melaksanakan puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah ini kan ada 2. Nih di dalam kitab ini juga disampaikan puasa sunnah itu ada 2 macam kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama puasa sunnah mutlak. Yang kedua puasa sunnah ingkang wonten kaitanipun kalih Ramadan. Dados puasa yang ada hubungannya dengan Ramadan sebelum atau setelah. Kalau dalam yang sering kita amalkan yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu bukan disebut dengan puasa sunnah mutlak. Lah puasa sunnah mutlak niku napa? Nggih puasa Arafah, puasa Asyura, yang puasa-puasa yang berdiri sendiri, mboten enten hubungannya kalih Ramadan. Nah, kata Imam An-Nawawi, puasa mutlak ingkang paling afdol itu dilaksanakan di bulan Muharram. Ya, dalilnya apa? Rasulullah Muhammad SAW ngendikan, ya, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa disebut Syahrullah? Pendapat nomor kali. Ini menjadi satu motivasi. Semoga kita nanti bisa tergugah untuk bisa benar-benar memuliakan bulan Muharram. Yang nomor kali. Pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syuyuti di dalam kitab Syarah Suyuti ala Sahih Muslim. Imam Asy-Syuyuti mengatakan, kenapa disebutnya Muharram itu menjadi Syahrullah? Karena bulan Muharram, nama Al-Muharram itu adalah satu-satunya nama bulan di bulan Hijriah yang Islami, kata Imam Asy-Syuyuti. Yang Islami. Kenapa? Karena nama bulan selain Muharram niku sampun wonten sejak zaman jahiliyah. Ya. Selain Muharram itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, pertanyaannya, nama Muharram di zaman jahiliyah niku nopo? Ngoten. Nah, disebutkan oleh Imam Asy-Syuyuti, ternyata nama Muharram, Al-Muharram, sebelum ada nama Al-Muharram, itu disebut di zaman jahiliyah dengan bulan Safar Awal. Safar Awal. Ya. Safar Awal. Nah, itu nama sebelum datangnya Islam untuk mengubah namanya menjadi Al-Muharram. Maka kalau orang Islam di zaman dulu sering nyebutnya Syahrullahil Muharram. Syahrullahil Muharram. Nah, itu alasan yang diambil oleh Imam Asy-Syuyuti.
Kenapa? Karena memang Al-Muharram itu satu-satunya nama bulan yang Islami, yang diberikan nama memang atas dasaran agama Islam. Ya, maka karena di zaman dulu namanya bukan Muharram, akan tapi Safar Awal. Yang nomor 3, pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Kenapa disebut Syahrullah? Ya karena memang di bulan itu tidak boleh ada friksi dan konflik apapun. Ya, maka Bapak Ibu, kita sebagai kaum muslim, ngapunten nggih, di bulan-bulan haram, terkhusus bulan Muharram, jangan sampai diri kita menjadi penyebab permusuhan antar kaum muslimin. Jangan sampai. Ya, terutama di bulan-bulan haram, terkhusus lagi di bulan Muharram. Karena di zaman jahiliyah pun di bulan Safar awal itu tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, pokoknya genjatan senjata semua. Tidak boleh ada permusuhan. Nah, maka kalau di zaman dulu mungkin peperangan, kalau di zaman kita ya paling tidak kita jangan sampai menjadi penyebab orang-orang bermusuhan, apalagi itu terjadi di bulan Muharram. Ini repot sekali itu. Repot sekali. Ya kalau bisa kita jadi orang-orang yang menjadi penengah itu apa? Pelerai. Kalau ada orang yang masalah, dilerai dengan cara yang baik. Nah, itu tempat-tempat yang pas untuk di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu tadi adalah keutamaan secara umum selama 1 bulan Muharram. Ya, artinya 29 atau 30 hari selama 1 bulan penuh. Ya. Ternyata Bapak Ibu, di antara 30 hari atau 29 hari selama bulan Muharram itu ada juga hari-hari yang penting. Maka disampaikan oleh siapa itu? Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini, kanu yu'adzimuna thalathu asyaratin. Dulu orang-orang soleh itu sangat menghormati 10 hari yang jumlahnya 3. Jadi selama 1 tahun itu ada 10 hari yang jumlahnya 3, yang mana 10 hari ini penting semuanya. Terpudi mawon niku pertama. Ya. Asyri awakhiri Ramadan. 10 hari akhir Ramadan. Alasannya kenapa, Pak? Karena di hari itu ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wal asyru awwali min Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa menjadi mulia? Karena ada ibadah haji, ibadah kurban, puasa Arafah. Yang ketiga, wal asyrul awwali Muharram. Ya, 10 hari awal Muharram. Kenapa? Ya karena itu syahrullah. Yang kedua alasannya, kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, khususnya di 10 hari awal. Nanti kita di akhir kalau nyandak nanti kita lihat beberapa peristiwa penting yang ditulis di dalam kitab I'anah At-Talibin. Itu ditulis sekitar 14 peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Ini yang menjadikan semakin kuatnya kenapa bulan Muharram menjadi syahrullah, menjadi sangat mulia. Nah, di antara 10 hari bulan Muharram itu ada 1 hari yang sangat penting, yaitu di tanggal ke-10 atau biasa kita kenal dengan hari Asyura. Ya, jadi secara komplit 1 bulan Muharram itu sudah yu'adzimuna, sudah mulia. Kalau pengen mendapatkan keutamaan lagi di 10 hari awal, di antara 10 hari awal ini ada hari yang paling mulia, itu di hari Asyura, di hari ke-10. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah dulu sudah diwajibkan untuk puasa Asyura. Jadi sebelum ada kutiba alaikumusiyam di bulan Ramadan, itu Rasulullah sudah menjalankan kewajiban untuk puasa Asyura. Tapi setelah turun kewajiban untuk puasa Ramadan, puasa Asyuranya hukumnya berubah menjadi sunnah. Nah, akan tetapi hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara masalah puasa Asyura, itu pasti akan disinggung tentang masalah embel-embel tasabuh. Ya, kenapa? Karena yang puasa di tanggal 10 Muharram tidak hanya orang Islam. Orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya.
Kenapa? Salah satu alasannya ketika Rasulullah bertemu dengan pendeta Yahudi. Rasulullah niku nate tepang kalih pendeta Yahudi, Bapak Ibu. Lah, Rasulullah tanya, "Kamu baru ngapain sekarang? Kok kamu tidak makan dan tidak minum?" Kurang lebih seperti itulah. "Saya berpuasa ya Muhammad." "Loh, puasa apa?" "Saya puasa di tanggal 10 Muharram." "Kenapa?" "Karena di hari itu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka puasa saya ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan Musa dan Bani Israel." Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau memang alasanmu itu adalah diselamatkannya Nabi Musa, kita sebagai orang Muslim lebih layak untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Ini memberikan penegasan. Ternyata Bapak Ibu, kita ini harus sebagai seorang mukmin itu harus apa nih? Punya keteguhan gitu loh. Ya, jangan mudah terframing, jangan mudah gampang digeser ke sana ke sini. Ya, jangan mudah terpengaruhi. Ada orang musuh Islam mengatakan menjelek-jelekkan Palestina, terus kita ikut. Tiba-tiba Palestina itu ora apik, nah, gitu loh. Padahal orang itu ngomong seperti itu pun juga nggak tahu gitu loh. Ada kok apa itu namanya? Apa Mas jenenge Mas? Influencer yang baru kenal Islam mengatakan orang-orang di Gaza itu mereka tidak jihad. Mereka itu hanya menjual kesedihan. Bayangkan coba Pak, ada orang ngomong kayak gitu Pak. Itu orang Islam. Ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin yang berusaha untuk mengikuti jalan yang benar, yuk tidak mudah terframing dengan hal seperti itu. Kita lihat dulu ini yang ngomong ini siapa ini? Punya kompetensi nggak ketika berbicara masalah agama? Ini orang juga mengomentari bacaan-bacaannya ustadz-ustadz besar. Bacaannya Ustadz Adi Hidayat, Pak. Sing apal 30 juz, tafsir paham, hafal halaman-halaman paham. Itu saja dikomentari bacaannya kurang. Kurang ajar mboten Pak niku, Pak. Masya Allah. Maka kulolan panjenengan sami jangan mudah terframing ya Pak. Oke. Maka kalau kita jangan gampang terprovokasi lah dengan sesuatu yang memang di situ mungkin akan gampang sekali orang-orang musuh Islam memasuki kita sehingga kita terprovokasi sehingga blunder. Kalau sudah blunder repot tadi. Ya. Nah kalau kita ini menyikapi sekarang ini Iran dengan Israel perang itu memang kita nggak tahu apa-apa yuk diem gitu aja. Nggak usah malah komentar dulu gitu malah Syiah ngelawan Israel. Ya dhewe wis donga ngoten mawon, mugi-mugi musuh-musuh Islam yo musuhan dhewe-dhewe ngoten lho maksudnya. Ya, nek musuhan dhewe-dhewe kan enteng to Pak kula lan panjenengan sami. Ya, pun mboten usah mengomentari hal-hal yang tidak kita tahu lah. Ya, kadang kalau seseorang itu termasuk di antara orang bodoh itu tidak tahu sesuatu yang dia omongkan tapi dia mengomentari sesuatu itu padahal sesuatu itu tidak dia kuasai. Nah, ini menjadi satu masalah besar. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka timbullah satu kaidah hadis lagi ketika Rasulullah mengetahui ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah memberikan satu isyarat ya kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk berpuasa di tanggal 9 ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis la asumu minat tasik. Kalaupun aku tahun depan masih hidup, kata Nabi itu, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram, kemudian diikuti di tanggal 10 Muharram. Tapi qadarullah, Allah wafatkan Rasulullah sebelum ketemu bulan Muharram tahun depan. Artinya Rasulullah niku dereng nate poso Tasu'a di hari ke-9, tapi hadisnya sudah ada. Maka para ulama sepakat walaupun Rasulullah belum pernah bertemu atau melaksanakan puasa Tasu'a, tapi dari landasan hadis itu mengatakan untuk menghindari tasyabuh, menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi, maka kita tetap disyariatkan berpuasa di tanggal 9 walaupun Rasulullah secara pelaksanaan dereng nate. Ya, nah maka nanti monggo kita benar-benar harus mampu memaksimalkan ini dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena memang keutamaan di antara keutamaan di antara puasa Asyura adalah yukaffiru sannatal madiyah. Ya, akan dihapuskan
dosanya 1 tahun yang lalu. Ya, dan ini termasuk di antara puasa yang paling afdol. Puasa yang paling afdol karena di antara puasa-puasa mutlak yang lain, di antara puasa-puasa mutlak di bulan Muharram itu adalah ya puasa Asyura itu. Dan kita tahu tadi bahwasanya afdhalu siyam, sebaik-baik puasa sunnah mutlak itu terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa penting Bapak Ibu yang kita harus tahu, yang ini ditulis lengkap di kitab I'anah at-Thalibin. Ya, nanti kita coba secara singkat-singkat mawon untuk mempelajari tentang masalah ini. Ya, ngapunten, sebelum ke situ kita coba ini dulu loh. Untuk menumbuhkan semangat semangat berpuasa sunnah, maka beberapa ulama itu mengambil dari salah satu pendapat dari sebuah hadis. Ya, maka Rasulullah Muhammad SAW itu atau para sahabat itu ketika mendapati ada fadilah puasa, entah itu di Ramadan atau ada puasa-puasa sunnah mutlak yang lain, maka orang tua anak-anak itu senantiasa betul-betul menginginkan anaknya juga berpuasa. Nah ini kita harus pahami nih, jangan sampai kita sebagai orang tua puasa tapi anaknya buatan ditangek nih ngendikannya sunnah kok. Padahal orang-orang terdahulu, para sahabat dan Nabi Muhammad itu senantiasa membangunkan keluarganya untuk bareng-bareng melaksanakan puasa sunnah atau bahkan puasa wajib. Dengan cara apa? Kalau di zaman dulu itu dikasih mainan dari bulu. Ya, kalau dalam sebuah hadis sampai seperti itu. Kalau anaknya nangis merasa lapar, dikasihlah mainan itu supaya diam. Nek zaman saat ini no, Pak. Ampun ngendikan HP, liyane HP le, Pak. Ya. Nggih Bapak Ibu nggih kudu rekoso. Misal nek putrane niku tes SD ngoten nggih dijak dolanan, dijak pit-pitan. Nek napa? Nek Ustaz Jesur Rahman itu, Jubedri itu pakar, kalau beliau disebut itu dengan fatherman Indonesia, itu beliau mengatakan solusi anak nangis kelaparan karena puasa dipegangi HP itu bukan solusi yang baik. Itu akan memberikan sebuah nilai negatif di dalam pola pendidikan rohiyah. Ya, maka kalau memang di zaman dulu itu dibuatkan mainan dari bulu, nek nangis diajak mainan gitu. Maka bapak-bapak ini ngapunten, yang bapak-bapak yang masih punya anak-anak kecil seperti saya, ya pripun corone anak itu kalau nangis ya kita ajak main. Lah aku yo lemes sih, tataku yo poso iki. Lho putrane jenengan nggih poso. Ngoten lho maksudnya. Nah, maka memahami prinsip taat bareng dalam berkeluarga itu penting. Ya, termasuk yang disebutkan oleh para ulama seperti itu memang. Memang kita sebagai orang tua itu kan tanggung jawabnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar. Niku pun jelas cetok. Tapi kula lan panjenengan sami niku lebih sering untuk fokus kepada hal-hal duniawi daripada ku anfusakum dalam perkara akhirat. Dalam duniawi masalah mencari nafkah itu wajib, tapi kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal kula lan panjenengan sami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkara penting yang dinasihatkan oleh para ulama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, kita masuk ke pembahasan kitab I'anah at-Thalibin itu. Setidaknya ada 14 peristiwa penting yang nanti coba kita akan kupas sedikit-sedikit. Dan jadi ngeten, kaidah ngeten. Allah niku mboten nate napa niku? Tidak mungkin menurunkan satu peristiwa di suatu tempat dengan kebetulan, itu nggak mungkin. Pasti ada alasan, termasuk salah satunya kenapa bulan Ramadan mulia, karena di situ nuzila fihil Quran. Apakah kebetulan? Tentu tidak. Ada alasan di balik itu, karena bulan Ramadan menjadi bulan yang penting, bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya bulan Muharram. Ini ada banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, di dalam kitab I'anah at-Thalibin itu disebutkan bahwasanya peristiwa yang pertama yang ditulis di dalam kitab itu adalah diterimanya taubat Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi. Ya, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Sebagaimana kula lan panjenengan sami sampun mangertosi bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, pernah melakukan satu kesalahan untuk mendekati buah yang dilarang oleh Allah, kemudian sampai
melanggarnya kemudian diturunkan ke bumi dan dipisahkan. Diturunkan di bumi, tur dipisahkan. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana, dan itu butuh untuk bertemu, itu membutuhkan waktu 40 tahun. 40 tahun. Nek jenengan rabi meleh mboten, Pak? Angel lho niku lho, Pak. 40 tahun lho, Pak. Pas zaman Nabi Adam mboten enten tiyang sanes kok. Ya niku mboten alasan niku. Ya. Lah makanya kula lan panjenengan sami ini kan bisa kita ambil juga. Kesetiaan itu ada di diri Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita bisa belajar tentang masalah keluarga lewat beliau, walaupun memang manusia di kala itu hanya ada dua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi perjalanannya untuk meminta taubat kepada Allah sampai kembali dipertemukan di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, selama proses 40 tahun mencari tidak pernah berhenti, dan akhirnya diterima taubatnya oleh Allah tepatnya di bulan Muharram. Ya, nah ini Nabi Adam. Ya, artinya kalau kita belajar kisahnya Nabi Adam itu pasti kita akan bicara tentang masalah Allah itu maha mengampuni. Itu pasti sudah. Sebesar apapun dosa kula lan panjenengan sami, seluas apapun, segilani napa dosa kula lan panjenengan sami, kalau kita taubat nasuha akan pasti diberikan ampunan oleh Allah. Cuman caranya untuk mencari taubat itulah yang diminta sama Allah. Tenanan apa? Mboten. Lah untungnya lho Bapak Ibu, untungnya kula lan panjenengan sami niki maksiat niku Allah takdirkan mboten enten bentuke, mboten enten ambune, Pak. Lah jenengan mang cobi bayang rumiyin. Cobi nek dosa niku mambu, Pak. Cobi coba. Di antara kula lan panjenengan sami niki napa enten sing genak sing wangi, napa enten? Untung mboten mambu. Lah coba nek mambu ngoten ambune kula lan panjenengan sami niku kaya napa niku? Masya Allah. Ini untungnya gitu loh. Untung nggih mboten ditampakkan secara jelas. Nek bisa ditampakkan ngoten nek kalih sedayanipun tiyang dosa ditampakkan, gunung Merapi Merbabu ketok napa mboten? Mboten ketok, saking dosane kula lan panjenengan sami kuatai. Nah, maka hikmahnya kenapa dosa itu tidak terlihat? Karena memang Allah itu menjaga privasi kita, supaya sewaya-waya nek tobat itu semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa malu. Ngoten nggih. Nah, ini kalau bicara tentang masalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, peristiwa diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam itu terjadi di bulan Muharram. Yang nomor kali. Peristiwa diangkatnya Nabi Idris ke langit keempat. Peristiwa diangkatnya Nabi Idris ke langit keempat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tuh, berfirman di dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Idris." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu kisahnya Idris. Kisahnya Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idris menika tiyang ingkang siddiqon, tiyang ingkang jujur, wa nabiyya, lan si napa Idris niku seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, termasuk yang disampaikan oleh Imam Mujahid di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, saat ini kalau tanggal termian, Nabi Idris niku sampun sedo napa dereng? Mungkin banyak di antara kita banyak yang mohon maaf ya, mungkin dulu kalau kita dengar kisahnya Nabi Idris mungkin tidak sampai ke sini, hanya di beberapa poin saja. Tapi ternyata Imam Mujahid di dalam kitab tafsir At-Tabari itu menyebutkan bahwasanya ya, Nabi Idris alaihissalam itu diangkat dalam bentuk masih hidup. Artinya tidak rohnya saja. Diangkat sampai langit keempat, sampai hari ini masih ada. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj di langit keempat ketemu sama ya Nabi Idris alaihissalam. Itu ulama mengambil pendapat itu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat Nabi Idris diangkat ke langit keempat. Ini di riwayat lain ya. Kemudian di langit keempat Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawa untuk diwafatkan di langit keempat. Ya. Tapi kalau Imam Mujahid lebih condong di dalam tafsir Tabari itu lebih condong ke pendapat yang sampai hari ini pun Nabi Idris masih
masih hidup. Ya. Lah maka proses wa rafa'nahu makanan aliyah niku terjadi ten Muharram. Nah ini gile. Apakah niku kebetulan? Tentu mboten. Tentunya bulan ini adalah bulan yang sangat penting sampai peristiwa-peristiwa itu menjadi terjadi di bulan-bulan itu. Nah, termasuk ngeten mawon. Ada beberapa orang desa itu kan kalau nikah nih putra niki golek waktu sing napa Pak? Sing sae kan ngoten Pak nggih. Lah kula niku nate ngisi walimah niku lho. Napa ceramah walimah niku kok. Ceramah walimah iki nek ten desa niku, nek pikir kula nggih, golek gampange tiyang umum ngoten mawon nek nikahan kan penake Ahad. Wis genah tiyang prei ngoten lho maksudnya. Lah ten desa niku kula niku nate ngisi kayak 3 kali kalau nggak salah. Ten daerah Jatipura, ten daerah Jumantono, ten daerah pokoknya pelosok-pelosok mriku arah etan mriku. Niku hari ini hari masuk, Pak. Kalau nggak hari Kamis, hari Senin, hari Rebu. Kalau nggak salah itu ya. Kalau namun batin. Kalau tanggal 3 Kalimantan ini niku, Mas, rabi yo ning dino-dino masuk ngeten iki kan yo maksudnya jamaahe, kok jamaahe. Hadirine niku yo kathah sing izin gitu. Sing nginom niku nggih izin doan. Kan niku secara tidak langsung kan meruwetkan kehidupan gitu loh. Nek pikir kula golek gampang ya Ahad wae kan ngoten. Padha-padha prei kan ngoten. Dadi bae kula niku nggih karepe ngoten ta. Tapi bapak ibu kula niku lho ngepasi waton-waton aku ora mudeng niku. Ya. Pokoke dipaske weton. Napa? Weton. Lah niku waton malah. Ya. Weton-weton niku lho Ustaz, kula nggih mboten ngertos. Ya wis nek ngono. Ya nek ngono kan kula nggih mboten ngertos alasane napa. Nggih kula nggih mboten pengen ngerti. Ya. Tapi sebelumnya memang si manten ini bilang tanya juga, Ustadz ini gimana Ustadz? Kalau ada orang tua kita itu gini. Ya wes kowe penting niatmu nikah ibadah wes rampung rasa ngerti alasannya bapak ibu. Kok ndak malah malah melu-melu kepikiran. Anak kok nek nikah bulan iki kok duwe anake angel. Kok nek kowe nikah bulan iki kok engko gampang padu karo bojomu. Kok nek iki kok rezekimu kok sendet. Lah pertimbangan itu ternyata sampai dari ini pun masih ada dan banyak. Ya, dan tentunya kalau apa di bulan Muharram itu bulan yang sangat baik. Yang ketiga, peristiwa apa malih? Peristiwa diturunkannya atau diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang yang sangat luar biasa. Ya, banjir bandangnya Nabi Nuh itu Pak, mboten masuk akal, Pak. Bagaimana mungkin padang pasir yang sangat panas bisa banjir, toh banjire itu sampai pucuk gunung. Nah, saat ini misal Gunung Lawu niku banjir ngoten mriki dadi napa mriki? Nggih. Pun mboten sah banjir dugi mriku. Waduk Gajah Mungkur jebol ngoten mawone. Mriki kira-kira enten efeknya mboten? Mboten. Ketingale enten apa ketingale? Mosok mboten penak men Sukarjo kelep kok. Oh mriki mboten kelep nek mriko dibuka. Oh mboten nggih. Oh nek cengklek jebol mriki nek cengklek gur cilik Pak. Yen nek jebol kabeh ngoten mawon. Maka nek kula ngisi ten Sukarjo daerah rada-rada ngidul mriku niku kula guyoni ngaten. Mriki enten napa mboten tiyang Wonogiri? Enten. Wah niki ibu-ibu ampun nganti nglarani atine wong Wonogiri niku. Ya. Enten konten to niku cah enom niku ndamel konten ten TikTok niku ngeten iki. Aku ning Solo duwe kraton, aku ning Solo duwe mall, aku ning Solo duwe bioskop, Wonogiri duwe apa? Sing Wonogiri jawab, aku duwe waduk Gajah Mungkur. Nek pintune tak buka, kraton bioskopmu entek. Ya bener lah niku, Pak. Ya, nah maka banjirnya Nabi apa di masa Nabi itu Masya Allah. Lah kula ten Bekasi niku banjir 5 meter ini dredeke nganti kaya ameh semaput Pak kula. 5 meter Pak banjir, lantai 2 sepaha. Nuwun, omah niku dan ini bayangkan banjir bandang sebesar itu. Dan diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang itu terjadi di bulan Muharram. Yang keempat, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api dibakar oleh Raja Namrud laknatullahu alaihi. Ya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
jadikanlah dirimu dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dibakar keluar-keluar dalam kondisi sehat walafiat, tambah ganteng. Tapi ampun coba-coba nggih. Aku tak coba tes kekuatan, mbok menawa metu-metu dadi ganteng, diobong tenan. Jadi gosong preng ya. Yang kelima, yang nomor 5 disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin, diturunkannya kitab Taurat ke Nabi Musa. Nah, ini juga menjadikan alasan kenapa orang Yahudi sangat-sangat menghormati bulan Muharram sampai berpuasa tadi. Yang nomor 6, dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Yang mana kulalan panjenengan sami sampun mangertosi kisahnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ketika ibunda Zulaikha memiliki rasa hammat pakai ha, itu adalah sifat sing luweh cinta daripada kata cinta. Niku napa niku? Kan biasa kalau kita bicara cinta kan pakainya bahasa hubbun, oh hibbuka kan begitu kan. Kalau sudah ada kata hamma atau hammun, itu melebihi makna cinta. Jadi wes cinta buta gitu wes. Pokoknya aku pengen mengingiti, memilikimu, cinta mati. Ya. Ibunda Zulaikha itu sampai kayak gitu kepada Nabi Yusuf. Pertanyaannya, Nabi Yusuf di waktu itu tergoda tidak dengan kecantikannya Ibunda Zulaikha? Apakah tidak? Coba kita baca ayatnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, dan sungguh perempuan itu telah memiliki kehendak kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun juga berkehendak kepadanya. Hammat di sini muannats, kembalinya ke Zulaikha, tertarik kepada Nabi Yusuf. Wa hamma di sini mudzakar, kembali ke Nabi Yusuf. Bihanya kepada Zulaikha. Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf tertarik dengan Zulaikha. Tapi pertanyaannya, zina apa mboten? Mboten. Kenapa? Nabi Yusuf teringat nasihat bapaknya, akhirnya tidak jadi zina. Lah nek tiyang sakniki seneng padha seneng, dadi nama badan. Walaupun itu sudah punya pasangan, tetap zina. Bayangkan Pak, kalau niku enten cerita sing rodok nganyel ki, enten ustad kampung ngoten, ustad kampung. Garwane niku ustadzah pinter, tertutup auratnya. Lah kok iso-isone ustad niki selingkuh kali dodol karak. Kulo sampai sekarang boten ketemu logikane ten pundi. Kan normalit yang selingkuh niku ya minimal luweh apik, kan ngoten to, Pak. Lah niki kan selingkuh ra cucuk niku. Wis entuk dosa mboten cucuk. Ruwet to niku to. Lho nggih to, Pak. Lho mending bojone yo pinter ustadzah. Lah bakul karak niku kan nggih mboten wangi, ambune kan cedhitet to niku to. Napa nek basa mriki napa cedhitet niku? Sing tinggi damel karak niku napa? Cedhitet niku. Napa enten jenengan ketemu sajian karak wangi ambune? Mboten enten. Lah niki kok iso-isoe selingkuh kalau bakul karak? Mergone niki hama. Kalau orang ini sudah hama ketemu hama zaman sekarang, jadilah itu zina. Nabi Yusuf, oh tidak. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, aku lebih mencintai penjara daripada aku menuruti kemauannya. Jenengan luwih pilih di penjara apa menuruti kemauannya, Pak? Angel to niku to. Nah niki sing godho niki ratu ayu, Pak, sugih wangi. Mboten dodol karak. Ripun jenengan pilih mlebet penjara disiksa napa menuruti cuman waktu itu saja, setelah itu selesai tapi maksiat? Pilih pundi, Pak? Nah, ramani jawab ya. Mergone niku pilihan angel, Pak, saestu. Tapi Nabi Yusuf dengan pertolongan Allah mengatakan di penjara lebih aku cintailah. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara itu terjadi di bulan Muharram. Yang ketujuh, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub dengan perantara pakaiannya Nabi Yusuf. Yang masih ada hubungannya nih. Nabi Yusuf ketika di kerajaan, kakak-kakaknya dulu yang menyemplungkan menjatuhkan ke sumur. Apunten ini kula nggih rada mumet kakean daging ini, jadi rada susah.
menjatuhkan ke sumur itu, kemudian pakainya dilumuri dengan darah hewan itu. Ya, kakak-kakaknya ke sana ternyata menjumpai Nabi Yusuf di sana sudah menjadi seorang pangeran yang ganteng, yang kaya raya. Kemudian mengabarkan bapaknya Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam, buta karena menangisi kepergian Nabi Yusuf. Nangis sedih sampai buta, Pak. Maka jenengan ampun nek enten kesedihan ampun sedih-sedih, Pak. Oh, ndak malah kedaden ngoten niku repot. Nah, sembuhnya mata dari kebutaannya Nabi Yakub itu dengan cara Nabi Yusuf memerintahkan kepada kakak-kakaknya, saudaranya itu, bawalah pakaianku ini dan usaplah ke wajahnya Nabi Yakub, maka kebutaannya waktu itu langsung sembuh. Tapi jenengan ampun coba-coba nggih. Sapa kene sing lara, sing duwe lara rene, tak usapi kelambiku. Lah kelambine seminggu rong ganti. Ya niku kan nggih, mboten mari tapi malah nemen, malah semaput niku. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kita cepat saja, udah bisa. Yang kedelapan, disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu penyakitnya sangat-sangat luar biasa. Sampai hari ini tidak ada penyakit yang menyamai saja, yang menyamai dari penyakitnya Nabi Ayub, yang sampai istrinya pergi, anaknya meninggalkan, kaumnya meninggalkan. Yang menarik itu ketika Nabi Ayub diminta oleh kaumnya, Anda itu nabi, Anda itu rasul, mintalah sama Allah, nanti Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Apa kata Nabi Ayub? Sakitku ini belum lama, aku isin marang Allah, nek aku lorok sehatku ki luwih suwe ketimbang sakite. Mau kok aku lagi loro pirang-pirang tahun, sehatku puluhan tahun, aku minta kesembuhan sama Allah, saya malu. Niki Nabi Ayub, nek kula lan panjenengan sami lagi loro sedina pengene ya niku kula lan panjenengan sami niku. Yang kesembilan, dikeluarkannya Nabi Yunus dari mulutnya, dari perutnya ikan nun. Ya, ikan paus itu kalau kita bahas. Yang ke-10, disibakkannya Laut Merah kepada Nabi Musa dan Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Itu tadi sudah kita bahas. Yang ke-11, diampuninya dosanya Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-12, diberikannya Nabi Sulaiman kerajaan. Yang ke-13, diangkatnya Nabi Isa ke langit. Yang ke-14, diampuni dosanya Nabi Muhammad yang lalu dan akan datang. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Ya Allah walam bisawab. Ini termaktub di dalam kitab I'anah at-Talibin. Jenengan kalau ketemu kitabnya dibuka-buka lagi, dilihat lagi, ditanya ini tadi cuma disingkat-singkat saja supaya waktunya cukup. Nah, intinya Bapak Ibu, Muharram ini bukan bulan sembarangan. Tapi juga tidak perlu disakralkan. Yang terpenting, kata yu'adzimuna, menghormati, mentakdimi bulan Muharram itu dengan amal soleh sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Perbanyak puasa, perbanyak sholat. Ya, kenapa perbanyak sholat ini juga penting? Karena ibadah apapun yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan, dan seluruh maksiat yang dilakukan di bulan Muharram akan dilipat gandakan dosanya. Orang mabuk di jalanan dengan orang mabuk di dalam masjid sama-sama mabuk, yang diminum sama-sama, jumlahnya sama, volumenya sama, dosanya benten apa sami? Benten. Kenapa yang di masjid lebih banyak dosanya? Karena dia melakukan maksiat di tempat yang Allah muliakan. Kita kalau melakukan maksiat di tempat yang Allah muliakan bulan Muharram, terutama di 10 hari awal, ya tentunya di situ Allah juga akan memberikan pelipatan dosa yang akan diberikan kepada kita. Maka daripada dosanya dilipat gandakan, kita fokuskan saja kepada amal soleh, apapun yang kita bisa lakukan. Insya Allah, bukan tidak mungkin kula lan panjenengan sami akan diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk keburukan, dan kita akan menjadikan dan Allah akan menjadikan diri kita menjadi kekasihnya Allah ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi perintah Allah, terutama di bulan-bulan yang memang di situ ada kemuliaan. Salah satunya adalah Syaharullahil Muharram. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena sudah waktu Isya, ngoten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged maringi manfaat, mugi-mugi saged nambahi iman kula lan panjenengan sami, lan mugi-mugi mangke ten bulan Muharram lan bulan-bulan seterusnya Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, khususnya untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti di bulan Muharram ada puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, jangan sampai luput. Kalau luput iman. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.